Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel Do Undercover. Kita kajian lagi guys oleh Al Ustadz Mijan Qudsiah dengan tema alam kubur. Kita simak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Selaparang TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dan yang berbahagia. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita di majlis ilmu, yang mudah-mudahan majlis ini menambah kita semakin takwa kepada Allah Azza wa Jalla, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan dia faham tentang Islam, difahamkan dia tentang agama ini. Dan tentu tidak ada jalan kita untuk memahami agama ini kecuali dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu bisa didapatkan dengan belajar. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesempatan yang berbahagia dan mulia ini kita akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan nikmat kubur dan siksa kubur, yaitu peristiwa di alam kubur. Apa peristiwa yang akan terjadi yang dialami oleh setiap orang setelah dia meninggal dunia? Kita mengetahui Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan Rasul kita yang paling mulia pun mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, engkau meninggal dunia dan semua mereka akan meninggal dunia juga. Engkau meninggal dunia dan semua akan meninggal dunia juga. Ketika mayit sudah diletakkan di dalam kuburannya, maka kuburan pun menyambut dengan sambutan hangat dan sambutan yang mengerikan dan menakutkan. Dan itu dikatakan dhaghtatul qabr wa dhammatul qabr, la najata li ahadin minha hatta sibyan. Hempitan kubur, jepitan kubur, tidak ada yang bisa selamat. Sampai bayi pun tidak akan selamat, padahal dia tidak punya dosa. Hal ini telah disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar. Demikian juga dalam Musnadul Imam Ahmad. Dan ini terdapat dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghtah." Wahai kaum muslimin, sesungguhnya kuburan itu punya hempitan. Dia bisa menjepit seseorang. Falau naja aw salima ahadun minha lanaja Sa'd bin Mu'adz.
Andai kata ada yang bisa selamat, andai kata ada yang bisa selamat dari hempitan kubur tersebut, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, Sayyidul Aus, yang mana ketika beliau meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman, arasnya Allah Azza wa Jalla bergetar, saking mulianya beliau. Tapi toh juga tidak selamat dari hempitan kubur. Kemudian di dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabarani dan juga dalam silsilah sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan anna sabiyan dufin, ada seorang bayi yang dikebumikan. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau afalat ahadun min dhammatil qabri la afalat hadzal sabi." Andai kata ada yang bisa lolos dari hempitan kubur itu, saya akan lolos anak kecil ini. Akan selamat bayi ini. Tetapi tentu para ulama kita menjelaskan bahwasanya hempitan tersebut, in kanal mu'min, jikalau orang beriman yang meninggal itu, fatadummuhu kama tadummul ummu waladaha, dia akan disambut, dia akan dihempit bagaikan seorang ibu menggendong bayinya, mendekap bayinya. Tidak akan ada rasa sakit, tapi penuh dengan kasih sayang. Tetapi jikalau orang-orang kafir, takhtalifu adla'uhu, sampai tulang rusuknya akan berseberangan. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, selamatkan kita para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setelah itu Allah Azza wa Jalla akan kembalikan akal kita lebih hebat dari akal kita di dunia. Kita akan hidup di dalam kubur, tetapi kehidupan barzakh, kehidupan alam kubur tidak seperti kehidupan dunia yang membutuhkan ruang terbuka untuk bernafas. Tidak, ini dalam kubur, di dalam tanah yang kiri kanannya semuanya tanah, bawah atasnya semuanya tanah. Wajib kita imani. Dan ini alamul ghaib, alam gaib. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu bagaimana kaifiatnya. Jadi akal kita akan dikembalikan setelah kita di dalam kubur. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Uji, namanya uji kan orang harus mengerti. Ibnu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, aturaddu alaina uquluna?" Ya Rasulullah, apakah akal kita akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa tanya jawab, mengerti apa yang ditanyakan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am kahaiatikal yaum." Iya, seperti hari ini. Tetapi alamnya yang berbeda. Alam kubur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabarani, dan dibawakan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dan ketika seorang berada di dalam kuburannya setelah diletakkan oleh keluarganya dan akan ditinggal pergi oleh keluarga dan para pengantar jenazah, si mayit akan mendengar suara sandal orang-orang meninggalkannya dan orang-orang meninggalkan kuburan. Dan di saat itu pula tibalah malaikat Munkar wa Nakir akan bertanya kepada si mayit. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam
petunjuk beliau, tuntunan beliau. Selesai pemakaman, Nabi SAW berdiri dengan mengatakan, istaghfiru li akhikum. Wahai para hadirin, wahai para pengantar jenazah, mintakan saudara kalian ampunan. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha. Mintakan dia ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Al-Ghaffar adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Ghafur adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun. Wasalu lahu at-tathbit. Mintakan dia ketetapan. Mintakan dia thabat. Fa innahu al-ana yus'al. Karena sekarang ini dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian juga Imam Al-Hakim, dan sanad hadis ini sahih. Maka dua malaikat ini akan datang sepeninggal orang-orang keluarga mengantar meninggalkan kita dari kuburan, dia akan tiba. Dan bagaimana sifat malaikat tersebut? Nabi SAW telah menerangkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza qubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqan." Apabila si mayit sudah diletakkan dalam kuburnya, sudah dimakamkan, akan datang kepada si mayit ini dua malaikat yang hitam biru. Subhanallah. Hitam lagi biru. Yuqalu li ahadihimal munkar wal akhar nakir. Satunya namanya Munkar, satunya namanya Nakir. Maka itulah dia Munkar wa Nakir. Fayaqulan. Dalam satu riwayat fayujlisani, dia akan didudukkan dalam kuburannya. Begitu didudukkan, dia akan ditanya. Apa pertanyaannya? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Pertanyaan inilah dinamakan fitnah kubur. Fitnah kubur, ujian dalam kubur. Maka sampai Nabi SAW menyatakan tentang beratnya ujian dalam kubur ini. Apa kata Nabi SAW? Innakum tuftanuna fi kuburikum qariban min fitnatid dajjal. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalian akan diuji di dalam kubur. Ujiannya mirip seperti fitnah dajjal, ujian dajjal itu. Berat. Maka itu sebabnya dalam Al-Bukhari, dalam Muslim, Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, idza tashahhada ahadukum, apabila seorang sudah bertasyahud, falyasta'idz billah min arba', maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari 4 perkara. Ini wajib untuk dibaca di setiap penghujung salat. Setelah kita bertasyahud, setelah bersalat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai innaka Hamidum Majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan, dan fitnah mati. Inilah dia ujian di dalam kubur tersebut. Kedahsyatan ujian di dalam kubur ini mirip seperti fitnahnya Dajjal. Malaikat yang tidak kita kenal, warnanya hitam, biru. Dia akan bertanya apa? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Yang pertama kali ditanya adalah bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat nanti akan datang juga yang lainnya. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Di sini riwayat mengatakan ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Kita tidak akan ditanya tentang guru kita, tidak akan ditanya tentang di mana engkau ngaji, enggak. Akan ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa pentingnya belajar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Belajar tentang ajaran-ajarannya Rasul, sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidahnya Rasul, salatnya Rasul, puasanya Rasul, zakatnya Rasul, hajinya Rasul, zikirnya Rasul, jihadnya Rasul. Ini yang perlu kita ketahui, sebab tentang dia akan kita ditanya di dalam kubur sebelum hari kiamat. Orang beriman akan mengatakan huwa Abdullah wa Rasul. Dia hamba Allah dan Rasulnya. Kalau di dunia kita tidak tahu, bagaimana kita akan tahu dalam kubur? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seorang hamba beriman mengatakan, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasulullah Azza wa Jalla. Hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan, dua malaikat itu akan berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami tahu engkau bakalan akan menjawab seperti ini. Hadis ini sepotong dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Abi Asim, dan hadis ini dalam silsilah sahihah. Nah, orang-orang beriman, Allah Azza wa Jalla akan kokohkan dia menjawab dalam kuburnya. Tapi orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak akan bisa menjawab. Siapapun mengajar dia. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uq'idal mu'min fi qabrihi utiya." Ketika orang beriman sudah didudukkan dalam kuburnya, maka didatangilah dia oleh malaikat. Tsumma syahida an la ilaha illallah. Orang beriman kemudian bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Inilah makna dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Azza wa Jalla tetapkan orang-orang beriman dengan ucapan la ilaha illallah. Maka yang menetapkan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa akan diajar-ajar kalau sudah meninggal dunia ini. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaghfiru li akhikum. Hai para pengantar jenazah, mintakan ampunan, Allah maghfir lahu. Was'alu lahu at-tathbit, mintakan ketetapan, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, tetapkan dia. Ya Allah, tetapkan dia. Tetapkan di atas apa? Di atas apa yang dia yakini di dunia. Sebab saat itu yang kuasa hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Tidak ada kuasa sudah sama sekali manusia ini sudah. Orang kafir, orang munafik tidak bisa akan menjawab. Maka orang-orang saleh akan duduk di dalam kuburannya tanpa ada rasa kaget. Dia sudah siap untuk ditanya. Karena itu yang dia yakini di dunia. Kalau kita beri gambaran singkat atau gambaran sederhana, orang yang hafal pelajaran, kuasai materi, tiba musim ujian, tenang. Kenapa? Dia sudah tahu jawabannya. Tapi orang tidak pernah belajar, didudukkan di majelis ujian. Kira-kira bagaimana? Tentu barang pasti nggak bisa bakalan jawab sudah. Kenapa nggak pernah belajar? Atau ujiannya matematika dipelajari bahasa Inggris, bagaimana mau akan bisa menjawab? Maka jawaban dari pertanyaan kubur itu sudah dikasih tahu kita di dunia ini. Benarkan la ilaha illallah kita. Benarkan Muhammad Rasulullah kita. Benarkan keislaman kita, sudah bisa jawab insyaallah. Adapun orang-orang kafir, orang-orang jahat, ketika dia duduk di dalam kuburannya, faz'an, masy'ufan, kaget sampai jantungnya mau copot ketika ditanya. Maka ini makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kalian akan diuji, ditanya di dalam kubur, mirip seperti fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa anzara ummatahu al-Masih ad-Dajjal." Setiap nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla selalu mengingatkan umatnya akan bahayanya Al-Masih ad-Dajjal. Maka itu rangkaiannya ya pertanyaan dalam kubur ini dengan Masih Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Dajjal. Ketika sudah ditanya oleh malaikat, orang beriman akan dibukakan pintu ke surga. Ya. Sekaligus dia dibukakan pintu ke neraka, atau dibukakan sedikit jalan ke neraka, dan dikatakan kepadanya, sekiranya engkau tidak beriman, ini loh tempatmu di neraka. Orang yang jahat dibukakan tempat di pintu sedikit di surga, dikatakan, jika engkau taat, ini loh tempatmu sebenarnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ja'at Yahudiyah istat'amat ala babi. Datang salah seorang wanita Yahudiyah minta makanan di pintuku. Faqalat, wanita Yahudiyah itu mengatakan, at'imuni a'adzakumullah min fitnatid dajjal wa min fitnati adzabil qabri. Kata seorang Yahudiyah ini, beri aku makan, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kalian dari fitnah dajjal, dari fitnah azab kubur. Qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, falam azal ahbisuha hatta ja'a Rasulullah SAW. Aku tahan dia, aku tidak mau berikan dia dulu sampai tiba Rasulullah SAW. Faqultu ya Rasulullah, ma taqul hadhil Yahudiyah. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa kata perempuan Yahudiyah ini Rasulullah? Kalau ma taqul, Nabi bertanya, apa katanya? Taqul a'adzakumullah min fitnatid dajjal wa min fitnati adzabil qabr. Wanita Yahudiyah ini mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kalian dari fitnah dajjal dan dari fitnah azab kubur. Qalat Aisyah, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a yadihi maddan yasta'idzu billah min fitnatid dajjal wa min fitnati adzabil qabr. Maka bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya meminta kepada Rabbul Alamin tabaraka wa taala di atas. Yasta'idzu billah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah dajjal dan fitnah azab kubur. Lalu beliau berkata, amma fitnatud dajjal, adapun fitnah dajjal, fa innahu lam yakun nabiyyun illa qad hadzara ummatahu. Tidak ada satu nabi pun melainkan pasti diingatkan umatnya akan dajjal ini. Ad-Dajjalul Akbar tentunya. Karena semua yang pembohong namanya dajjal. Yang mengaku dirinya nabi namanya dajjal. Tapi Dajjalul Akbar yang dua matanya buta sebelah, katarak sebelah, ini yang kita maksud. Yang tercatat di antara kedua matanya kafir, yang punya surga dan punya neraka, yang akan mengelilingi dunia ini hanya 40 hari saja. Setiap nabi selalu mengingatkan umatnya akan fitnahnya dajjal. Wa sa'uhadditsukum bihaditsin lam yuhadzirhu nabiyyun ummatahu. Dan aku akan sampaikan kepada kalian suatu hadis yang mana hadis ini tidak pernah disampaikan kepada tidak pernah disampaikan oleh para nabi kepada umat-umatnya akan peringatan tersebut. Maka Nabi mengatakan, innahu a'war, dajjal itu buta sebelah. Wa innallaha laisa bi'awar, Allah tidak buta sebelah. Allah Azza wa Jalla melihat yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Allah Azza wa Jalla memiliki mata yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan mata-mata makhluknya. Di sini Nabi mengatakan,
Dajjal buta sebelah Rob, kalian tidak. Maktubun baina ainaihi kafir yaqra'uhu kullu mu'min. Tercatat di antara kedua matanya kafir, dibaca oleh setiap seorang mukmin, setiap mukmin. Wa amma fitnatul qabr, adapun ujian dalam kubur, fabi tuftanun. Dengan aku kalian akan ditanya. Siapa laki-laki yang datang kepadamu ini? Man nabiyuka, siapa nabimu? Wa anni tus'alun, dan tentang aku kalian akan ditanya. Kemari para hadirin, para pemirsa, belajar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi katakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang saleh ujlisa fi qabrih, didudukkan di dalam kuburannya, ghairu faz'in wala mash'ub, tidak kaget dan tidak akan copot jantungnya, tenang. Lalu ditanya, fima kunt, di atas apa engkau beragama di dunia ini? Fayaqul fil Islam, aku di atas Islam. Fayuqal ma hadzal rajul ladzi kana fikum, siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqul Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinati min indillahi fasaddaqnahu. Dia adalah Muhammad, utusan Allah. Dia datang membawa bukti-bukti dari Allah dan kami benarkan beliau. Fayufarraju lahu furjah qiblan nar. Orang saleh ini, orang beriman ini akan dibukakan sedikit dari neraka. Fayanzur ilaiha yahtimu ba'daha ba'dha. Dilihat neraka-neraka itu saling makan, saling rusak, hancur satu demi satu. Fayuqalullah, dikatakan kepadanya, unzur ila ma waqaqallah, tengok sesuatu yang Allah Azza wa Jalla lindungi engkau darinya. Thumma yufarraj lahu furjah ilal jannah, dan kemudian dibukakan sedikit ke surga. Fayanzur ila zahratiha wa ma fiha, dilihat bagaimana keindahan-keindahan yang ada di dalam surga beserta isinya. Fayuqal hadza maq'aduka minha, ini tempat tinggalmu. Wa yuqala 'alal yaqin kunta, dikatakan engkau di atas keyakinan. Wa 'alaiha mit, di atas la ilaha illallah engkau mati di atasnya. Wa 'alaiha tub'atsu insyaallah, dan engkau dibangkitkan di atas la ilaha illallah. Tapi sebaliknya, apabila laki-laki buruk atau manusia yang buruk didudukkan di dalam kuburannya dalam keadaan kaget, hampir copot jantungnya, ditanya di atas keyakinan apa engkau? Dia akan menjawab, aku mendengar orang berkata demikian, aku pun ikut-ikutan. Hati-hati ikut-ikutan. Maka harus punya basirah, bukti, dalil yang valid, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibukakanlah sedikit dia ke surga, dilihat keindahan-keindahan di dalamnya beserta isinya. Dikatakan kepadanya, lihat, inilah dia negeri yang engkau dipalingkan darinya. Kemudian dibukakan sedikit lubang ke neraka, lalu dilihat bagaimana neraka saling makan. Dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu. Engkau di dunia di atas keraguan, engkau mati pun di atas keraguan, dan engkau akan dibangkitkan di atas keraguan insyaallah. Thumma yu'adzab, lalu dia disiksa. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita berdoa Allah Azza wa Jalla lindungi kita dari azab kubur, fitnah kubur, dan dilindungi kita dari azab neraka. Dimasukkan kita ke dalam surga dan seluruh keluarga kita. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita udah simak ya bagaimana kita di alam barzah nanti ya. Semoga ini menjadi ibroh dan semoga bermanfaat guys. See you next kajian. Wassalam.